Kita lanjutkan dengan pembahasan menghitung kadar unsur di dalam molekul. Kalau kita mempunyai molekul PXQY, maka masanya W gram gitu, maka kita bisa menghitung masanya P, kemudian menghitung juga masanya Q berdasarkan masa dari molekul ini, zat PXQY yang sebanyak W gram. Nah, masa P itu dihitung berdasarkan perbandingan massa yang ada di dalam molekul tersebut. Nah, dalam hal ini kalau kita mempunyai molekul, maka yang bertindak sebagai massa adalah massa atom relatif dari unsur-unsur tersebut dibandingkan dengan massa molekul relatif. Misalnya untuk P, maka P-nya ada sebanyak X, berarti X kali AR-nya P dibagi MR total dikalikan W gram. Kemudian kalau kita ingin menghitung massa Q, berarti massa Q, ya Q-nya ada sebanyak Y dikalikan AR-nya Q per MR kalikan W gram. Kemudian kalau ditanyakan prosennya, ya sama saja. Kalau persen berarti masanya dia, misalnya kadarnya P, berarti masanya P dalam hal ini diwakili dengan jumlah P kalikan dengan AR-nya, X kali AR-nya P per MR, kemudian dikalikan 100%. Dan kalau kadarnya Q berarti sama dengan Q-nya sebanyak Y kali AR-nya Q per MR kali 100% gitu. Contoh, berapa gram dan berapa persen karbon dalam 80 gram kapur atau CaCO3? AR-nya C diketahui 12, Ca 40 dan O 16. Enaknya kalau kita ketemu kapur CaCO3 itu MR-nya Ca 40 ditambah C 12 ditambah 3 kali 16 48 itu sama dengan 100. Jadi kalau persen-persen itu bilangannya jadi gampang itu. Oke, pertama kita cari berapa gram karbon dalam 80 gram kapur, ya. Berarti gramnya karbon berarti sama dengan apa? Kalau mau mencari, AR-nya dia AR-nya 12, jumlahnya kan 1. Berarti 1 kali AR-nya C dibagi MR-nya CaCO3 dikalikan masanya CaCO3, gramnya CaCO3 sama dengan berapa? Berarti 1 kali 12 per MR-nya ini kalau kita hitung itu 100 dikalikan masanya 80 gram. Berarti sama dengan berapa? Coret-coret 1, 96 kali 1 96 dibagi 10 berarti 9,6 gram. Oke, dah ketemu. Lalu kalau ditanya berapa persen C, pertanyaan berikutnya kan berapa persennya C. Kita nggak ribut dengan ini karena persen itu hanya urusannya di sana saja, di rumus molekulnya. Berarti C-nya ada berapa? 1 kali AR-nya C per MR, total ya, MR-nya dikalikan 100%. 1 kali 12 per 100 kali 100%. Jadi sama dengan 12%. Oke, sudah selesai. Untuk memudahkan perhitungan, senyawa gas yang dihitung di materi ini dianggap sebagai gas ideal. Nah, rumusan gas ideal itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Gay-Lussac, Boyle-Gay-Lussac, yaitu PV sama dengan nRT, dengan P adalah tekanan dalam satuan atmosfer misalnya, N adalah sama dengan mol yaitu gram per mr, T Kelvin yaitu derajat Celcius ditambah 273, dan volumenya adalah satuannya liter dan R-nya adalah 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Nah, pada kondisi standar yaitu 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer, 1 mol gas itu volumenya 22,4 liter. Contoh soal, suatu senyawa berupa gas pada STP mempunyai volume 1,12 liter. Jika massa gas tersebut adalah 2 gram, hitunglah MR-nya. Sekarang kita lihat dulu. Yang bisa kita hubungkan dengan mol kalau ada STP itu adalah volume. Kita cari dulu 1,12 liter itu berapa mol? Vol sama dengan 1,12 liter.
1,12 liter kalau mau dijadikan mol berarti dibagi 22,4. 1,12 dibagi 22,4 liter, ini liter-liter, ini jadi mol, sama dengan 1/20 mol. Ini katanya soal itu 1,12 liter itu masanya sama dengan 2 gram. Jadi 1/20 mol ini sama dengan 2 gram. Nah, kalau 1/20 mol itu 2 gram, maka kalau 1 mol sama dengan berapa gram? Kalau 1/20-nya saja 2 gram, berarti 1 mol, berarti dikalikan 20 sama dengan 40 gram. Nah, massa 1 mol itu berapa gram? Gramnya itu adalah mr. Jadi kalau 1 mol gas ini adalah 40 gram masanya, maka mr-nya berarti mr-nya sama dengan 40